Oke, masuk ke dalam chapter 2, yaitu tentang the recording process. Jadi di chapter 2 ini kita akan belajar mengenai bagaimana mencatat penjurnalan, lalu membuat akun T atau ledger berbentuk T-account, dan yang terakhir adalah membuat trial balance. Yang pertama, apa sih general journal itu? Jurnal merupakan alat yang kita gunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Kronologis maksudnya adalah berurutan berdasarkan tanggal keterjadiannya, dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit. Nah, jadi contoh bentuk jurnal seperti di gambar, itu ada kolom tanggal, lalu kolom akun yang berkaitan, kolom referensi, dan debit kredit. Kolom referensi ini akan digunakan ketika kalian sudah mencatat jurnal tersebut dan memasukkannya ke dalam ledger. Kemudian ada T-accounts. Apa sih T-account itu? T-account merupakan salah satu bentuk buku besar yang paling sederhana karena bentuknya itu berbentuk seperti huruf T. Untuk gambar di sebelah kanan mungkin kurang kelihatan bentuk T-nya ya, tapi ini aslinya berbentuk T. Ini ada garis lurus, garis horizontal, dan garis vertikal. Nah, itulah kenapa disebut dengan bentuk T. Buku besar sendiri merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi. Jadi contohnya misalkan ada terkait dengan akun mesin di sini. Nah, nilai 12.000 ini merupakan saldo awal dari mesin. Kemudian 15.000 ini dari jurnal. Nah, lalu setelah kita jumlahkan antara sisi debit, yaitu sisi sebelah kiri, dengan sisi kredit, sisi sebelah kanan, setelah kita selisihkan, kita akan mendapat nilai akhirnya, yaitu sebesar 27.000. Nah, nilai ini akan kita masukkan ke dalam trial balance. Nah, ini bentuk trial balance, yaitu daftar yang berisi semua akun untuk buku besar. Seperti yang tadi, bentuk T itu kan akun buku besar mesin misalkan. Nah, semua akunnya kita masukkan ke dalam trial balance seperti ini nanti, berisi nama akunnya dan nilai akunnya sesuai dengan debit kredit masing-masing. Oke, jadi begitu sekilas bentuk trial balance-nya. Dan untuk latihan, nanti kita akan mengerjakan problem 2 yang terdapat di dalam modul lab akuntansi dasar 1. Problem 2 seperti ini, soalnya nanti akan kita bahas. Oke, selamat melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke problem 2. Kalian bisa buka modul kalian sendiri, ada di halaman 6, atau bisa sambil melihat gambar di sebelah kiri ya. Di problem 2, kita akan diminta untuk membuat 3 hal, yaitu yang pertama jurnal umum, kedua T-accounts atau ledger berbentuk akun T, dan yang terakhir trial balance atau neraca. Jadi kira-kira tampilannya jika sudah menyelesaikan semuanya seperti ini. Yang pertama ada jurnal, T-accounts, dan trial balance. Oke, masuk ke pembahasan jurnalnya. Sini saya hapus langsung aja ya. Oke. Saya akan bahas jurnalnya mulai dari tanggal 1 April. Sebelumnya saya baca dulu soalnya ya. INF Travel Agency memulai operasinya pada tanggal 12 April 2020. Saldo akun per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Nah, di situ dia kasih tahu tuh saldo awalnya ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar muka, dan seterusnya. Masing-masing akun tersebut, saldo awalnya nanti akan kalian masukkan sebagai saldo awal di akun T seperti ini. Jadi ini saldo awalnya kalian catat per tanggal 1 April. Contohnya ada akun kas yaitu 85.000, piutang usaha 12.000, perlengkapan 600, dan seterusnya. Untuk akun T ini dibuatnya berdasarkan akun-akun yang ada di soal. Jadi saldo awal, akun saldo awal, dan akun-akun yang ada dari jurnal umum nanti.
Jadi total akunnya seperti ini nanti. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat akun T, kan sudah dimasukkan jurnal saldo awalnya. Lalu dimasukkan angka-angka dari jurnal, ditambah kurang, nanti dapat saldo akhir atau balance akhir, itu akan dimasukkan ke trial balance seperti ini. Jadi di trial balance-nya tinggal kalian klik aja sama dengan saldo akhirnya berapa. Nah, untuk saldo akhir ini juga harus menyesuaikan antara debit kredit akun tersebut. Contohnya, akun kas ini kan saldonya ada di sebelah kiri, di sisi debit. Maka waktu memasukkan ke trial balance juga harus dicatat di sisi debit. Seperti ini. Terus contohnya, misalkan ada accounts payable atau hutang dagang. Saldo awalnya ada di kredit 10.000, terus nanti kan dimasukkan dari jurnal-jurnal nih, tambah kurang, dapatlah berapa selisih akhirnya, saldo akhirnya, itu dimasukkan ke trial balance. Karena ini sisinya ada di sebelah kanan, atau sisi kredit, maka waktu dimasukkan ke trial balance juga harus dicatat pada sisi kredit. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal ditotal, lalu lihat, perhatikan apakah dia balance atau tidak. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April, kita memperoleh hutang bank sebesar 60.000 pound sterling dengan menerbitkan notes payable. Jadi di sini kita meminjam uang ke bank dan kita menerbitkan hutang wesel atau notes payable. Berarti yang kita catat adalah karena kita menerima uang kas, kita harus mencatat uang kas di sebelah debit. Dan karena kita memiliki hutang wesel, maka kita catat di sebelah kredit karena hutang saldo normalnya ada di sebelah kredit. Nilainya sebesar 60.000. Oke. Nah, ini masing-masingnya nih kan nanti kan ada terlihat nih akunnya, ada akun kas dan notes payable. Nah, ini kalian masukkan ke dalam T-account nantinya sesuai tanggalnya masing-masing. Jangan lupa ya dibuat tanggalnya ya. Jadi contohnya nih, di tanggal 1 April kan kita melakukan peminjaman hutang wesel. Maka di T-account-nya kita catat 1 April, hutang wesel, karena kita meminjam uang melalui hutang wesel, maka uang kas kita bertambah sebesar 60.000. Kalian tinggal klik sama dengan aja, sama dengan 60.000 tadi, di bagian kas. Begitu juga dengan notes payable di sisi kredit, seperti ini. Di tanggal 1 April, kita menerbitkan notes payable atau hutang wesel sebesar 60.000. Tinggal kalian sama dengan dari jurnal tadi, supaya otomatis. Jadi seperti itu. Berlaku juga untuk seluruh jurnal-jurnal yang lain nih. Untuk yang belum dimasukkan. Oke, kemudian pada tanggal 2, membeli peralatan sebesar 20.000 pound sterling secara kredit. On account itu maksudnya secara kredit ya. Jadi di sini kita membeli peralatan, tapi kita nggak membayar langsung tunai. Kita hutang dulu. Berarti kita catat, kita membeli peralatan, equipment. Karena kita membeli peralatannya secara kredit, maka kita catat sebagai utang usaha atau accounts payable. 20.000. Nah, kemudian di tanggal 7, membayar 1.500 pound sterling untuk perlengkapan yang dibeli. Bedanya di tanggal 2 dengan tanggal 7 adalah tanggal 2 kita membeli aset secara kredit sehingga dicatatnya ke dalam accounts payable. Tapi di tanggal 7 kita membeli aset secara tunai, maka akan dicatat pada kas. Jadi jurnalnya adalah kita membeli perlengkapan atau supplies, dibeli secara tunai, karena dia bilang paid kan artinya membayar, maka dicatatnya pada cash, senilai 1.500. Kemudian di tanggal 9, membeli 8.000 pound sterling iklan pada Legend News on account. Jadi di sini jurnalnya itu kita membeli iklan, tetapi kita belum membayarnya atau kita membelinya secara kredit. Jadi di sini kita mencatatnya juga ke dalam hutang usaha. Maka kita catat dulu beban iklan, advertising expense. Dan karena kita membelinya secara kredit, maka kita masukkan ke dalam hutang usaha.
sebesar 8.000 pound sterling. Kemudian tanggal 10, kita memberikan jasa senilai 60.000 pound sterling. 20.000-nya diterima secara tunai dari pelanggan dan sisanya akan dicatat secara kredit. Jadi di tanggal 10 ini kita memberikan jasa senilai 60.000, tetapi pelanggan itu baru membayar sebesar 20.000-nya. Jadi sisanya itu kita masukkan ke dalam piutang usaha. Sehingga jurnalnya adalah cash. Cashnya senilai 20.000 tadi. Kemudian kita masukkan sisanya sebagai accounts receivable atau piutang usaha. Accounts receivable. Dan yang terakhir kita catat sell service revenue. Karena kita sudah memberikan jasanya sehingga bisa dicatat sebagai service revenue. Tapi kalau di sini dia bilang jasanya itu belum diberikan, berarti kita catatnya sebagai unearned service revenue. Nah, di sini 60.000, lalu kita selisihin. Berarti piutangnya yang belum dibayar oleh pelanggan adalah sebesar 40.000. Kemudian pada tanggal 12. Tanggal 12 kita membayar saldo hutang kita tadi yang jatuh tempo ketika kita membeli peralatan. Jadi di tanggal 12 ini kita membayar saldo utang kita sebesar 20.000 tadi dari tanggal 2. Yang ini kita bayar di tanggal 12. Jadi kita buat aja di sini accounts payable. Lalu karena kita bayar maka cash kita berkurang. Ini kita bayarnya 20.000. Jadi jurnalnya adalah accounts payable pada cash. Kemudian di tanggal 16 kita mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 4.000 pound sterling. Nah, jadi di sini gampang ya jurnalnya, langsung kita catat aja dividen pada cash. Dividen pada cash sebesar 4.000. Lalu di tanggal 20 membayar tagihan biaya utilitas untuk bulan ini sebesar 8.000 pound sterling. Jadi di sini kita punya tagihan biaya utilitas dan kita mau bayar pada tanggal 20 yaitu sebesar 8.000 pound sterling. Berarti kita catat bebannya, beban utilitas expense pada cash sebesar 8.000 pound sterling. Oke, jadi seperti itu. Kemudian pada tanggal 22 April kita membayar Legend News saldo dari tanggal 9 April. Jadi di tanggal 9 April kan kita ada hutang nih. Kita beli iklan tapi kita belum bayar. Sehingga kita catat hutangnya 8.000 pound sterling ya tadinya ya. Nah, di tanggal 22 kita mau bayar nih hutangnya. Berarti kita catat aja. Karena tadi accounts payable-nya ada di kredit, berarti buat menghilangkan accounts payable ini tinggal letakkan di posisi berkebalikan kan. Kalau yang tadinya di kredit, dicatatnya di debit biar berkurang saldonya. Nah, kemudian karena kita membayar, maka uang kas kita juga berkurang senilai 8.000. Kemudian pada tanggal 25 menerima tambahan 45.000 kas di dalam pertukaran share capital ordinary. Jadi di sini kita terima uang kas dan kita menerbitkan saham biasa yaitu share capital ordinary. Sebesar 45.000 pound sterling. Kemudian di tanggal 28 kita menerima 70.000 kas dari pelanggan yang tercatat on account. Artinya di sini pada tanggal 28 kita menerima uang kas, tetapi jasanya belum kita berikan. Artinya kita menerima uang di muka, berarti kita catatnya sebagai unearned service revenue. Di sini kita catat cash unearned
service revenue sebesar 70.000. Kemudian tanggal 30 membayar 5.000 cicilan dan 250 bunga dari hutang bank yang diperoleh pada tanggal 1 April. Jadi tanggal 1 April tadi kan kita ada hutang bank tuh. Kita menerbitkan hutang wesel. Nah, jadi di tanggal 30 ini kita mau bayar. Kita nyicil saldo hutang wesel kita tadi kan 60.000. Nah, di sini kita mau cicil bayarnya. Kita bayar dulu 5.000. Terus kita juga kena bunga, beban bunga sebesar 250. 250 pound sterling ini ya. Mungkin ada typo. Jadi kita catat, karena kita bayar hutang, maka kita letakkan saldonya berkebalikan. Tadinya saldo notes payable ada di kredit, sekarang kita letakkan di debit atau di sisi kiri. Yaitu sebesar 5.000. Kemudian ada beban bunga, interest expense, senilai 250. Dan sisanya karena kita bayar cash, berarti tinggal totalin deh jurnal sisanya nih. 5.250. Terus jurnal tanggal 30 lagi membayar kreditor 5.000 pound sterling atas saldo yang kita miliki. Saldo hutang maksudnya ya. Jadi di tanggal 30 ini kita mau membayar ke kreditor atas saldo kita. Kreditor itu kan orang yang memberikan hutang ke kita, berarti kita yang berhutang. Sehingga di sini kita catatnya adalah accounts payable. Kita mau bayar hutang pada cash karena duit kita berkurang karena kita bayar. Oke. Sebesar 5.000. Nah, kemudian tanggal 30 berikutnya kita menerima 28.000 pound sterling atas jasa yang sudah diberikan. Berarti karena kita sudah memberikan jasa, kita boleh mencatatnya sebagai service revenue. Langsung catat aja sebesar 28.000. Oke, kemudian tanggal 30 membayar beban gaji dan upah karyawan, membayar gaji dan upah karyawan sebesar 17.000 pound sterling. Di tanggal 30 ini kita mau bayar gaji dan upah, atau bahasa Inggrisnya salaries and wages. Catatnya sebagai beban ya, salaries and wages expense. Karena kita membayar, maka kita catat sebagai cash. Cash kita berkurang sebesar 17.000. Oke, jadi seperti itu untuk jurnalnya. Kemudian akan diminta untuk membuat T-accounts kan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk T-accounts ini, kalian lihat saja akunnya di sini ada apa aja nih. Contohnya akun yang baru muncul ya, selain dari saldo awal. Ini kan saldo awal tadi nih, ada cash, account receivable, supplies, prepaid rent, dan sebagainya ini. Ini merupakan saldo awal. Nah, selain dari ini kan ada akun-akun baru nih yang baru muncul. Contohnya equipment. Nah, di sini kan tadi kan belum ada equipment. Di jurnal ada equipment. Berarti ketika membuat T-account, kalian harus membuat T-account untuk equipment juga, kayak gini. Nah, setelah dibuat judulnya, kemudian catat itu transaksinya tanggal berapa. Kan tadi equipment kita belinya secara kredit pada tanggal 2 April. Berarti kalian lihat aja, equipmentnya bertambah di sisi debit 20.000. Berarti kalian catat kan di sini kan, pada tanggal 2 April, di sisi debit, equipment bertambah sebesar 20.000. Nah, terus kalau misalkan masih ada di bawah-bawah, kalian catat deh ke sisi debit maupun kredit, tergantung di jurnalnya gitu kan. Nah, setelah itu kalian tinggal lihat saldo akhirnya itu berapa. Nah, di sini karena jurnal terkait peralatan cuma satu, yaitu di tanggal 2, maka udah selesai nih, gini doang. Berarti saldo akhirnya ya 20.000 gitu kan. Nah, kemudian saldo akhir ini akan kalian masukkan ke dalam trial balance. Nah, kalian buat urutannya seperti ini. Ada cash, account receivable, supplies, prepaid rent, equipment, dan seterusnya. Nah, kalian masukkan masing-masing sesuai debit kreditnya. Ini kan ada di sisi kiri, berarti di debit. 20.000 nih, di debit. Di sisi debit. 20.000. Nah, begitu juga dengan akun-akun lainnya. Kemudian yang perlu diingat adalah ketika membuat trial balance maupun laporan keuangan lain, jangan lupa untuk membuat judulnya. Jadi judulnya itu berisi nama perusahaan,
Terus tentang apa, kita lagi buat tentang apa, ini kan kita lagi buat trial balance, makanya kita tulis trial balance, lalu tulis periodenya itu kapan, kayak gitu. Karena trial balance menunjukkannya untuk tanggal tertentu, contohnya di tanggal April 30, ya udah tulisnya untuk bulan April 30 ini kan, maka kita catatnya sebagai April 30. Maksudnya adalah saldo ini menunjukkan saldo masing-masing akun hingga tanggal 30 April 2021. Seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasannya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya.